Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Razan Hedar Fikri dengan NIM 23500811111 dari kelas DSEC. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang microservice arsitektur dari mata kuliah pemodelan perangkat lunak. Baik, di sini yang pertama adalah pendahuluan. Di era sistem informasi modern yang terus berkembang, kebutuhan akan perangkat lunak yang fleksibel, mudah dikembangkan, dan mampu menangani beban besar semakin meningkat. Disinilah peran arsitektur perangkat lunak menjadi sangat penting, karena arsitektur menentukan kualitas sistem secara keseluruhan, termasuk performa, kemampuan menyesuaikan skala, dan kemudahan dalam pemeliharaan. Dan salah satu pendekatan arsitektur yang kini banyak dipilih adalah yaitu ini, microservice arsitektur. Apa sih microservice arsitektur itu? Microservice arsitektur itu adalah pendekatan pendekatan merancang perangkat lunak dengan membagi sistem menjadi sejumlah layanan kecil yang masing-masing berdiri sendiri, tapi tetap bisa bekerja sama. Dengan setiap layanan Dengan setiap layanan, microservice difokuskan pada suatu tugas atau proses bisnis tertentu. Microservice ini mempunyai logika aplikasinya sendiri, mengelola datanya sendiri, dan berkomunikasi dengan layanan lain melalui antarmuka yang jelas, biasanya berupa API. Nah, dalam modelan perangkat lunak ini, pendekatan ini mendorong kita untuk memecah sistem menjadi modul-modul terpisah yang masing-masing punya cakupan atau bounded konteks yang jelas. Alhasil, proses analisis, perancangan, pengembangan, hingga pemeliharaan sistem jadi jauh lebih mudah dan terkelola. Selanjutnya ada pengertian menurut ahli. Dari di sini ada pengertian dari Martin Fowler, yaitu microservice are a way of developing software system that focus on building single function modules with well-defined interface. Lalu ada menurut Sam Newman, microservice are small autonomous service that work together. Selanjutnya adalah sejarah dari microservice arsitektur. Yang pertama ada era monolitik arsitektur. Pada arsitektur ini seluruh komponen sistem seperti antarmuka pengguna, logika bisnis, dan akses basis data digabungkan dalam satu aplikasi utuh. Jadi masih belum dipecah. Lalu ada pengembangan dari monolitik arsitektur itu, yaitu ada service oriented arsitektur atau SOA. SOA ini memperkenalkan pemisahan sistem ke dalam layanan-layanan yang dapat digunakan kembali dan saling berkomunikasi melalui protokol standar. Lalu munculnya microservice arsitektur ini pada tahun 2011 sampai 2014. Microservice ini sama kayak SOA, mengadopsi prinsip layanan independen, namun dengan ukuran layanan yang lebih kecil, ringan, dan fokus pada satu fungsi bisnis. Selanjutnya adalah karakteristik. Karakteristik dari microservice arsitektur ini, yang pertama ada independen. Setiap layanan dapat berjalan dan dikembangkan tanpa bergantung langsung pada layanan lain. Yang kedua ada single responsibility. Setiap microservice hanya menangani satu saja fungsi bisnis tertentu. Yang ketiga ada komunikasi melalui API. Microservice ini dapat berkomunikasi menggunakan REST API, gRPC, atau message broker. Yang terakhir adalah database for service. Jadi microservice ini mempunyai setiap layanan yang memiliki basis data sendiri untuk menghindari ketergantungan data. Selanjutnya adalah contoh sampel model microservice arsitektur. Contoh sampel model microservice ini contohnya ada di sistem e-commerce. Di dalam e-commerce itu pasti ada user service, product service, order service, payment service, dan notification service. Nah, di dalam service itu pasti memiliki logic bisnis sendiri, database sendiri, dan API sendiri. Jadi dengan microservice ini
memudahkan pengembangan sama pemeliharaan sistem buat sistem e-commerce ini. Selanjutnya adalah contoh alur kerja microservice arsitektur. Nah, ketika contohnya ini masih dalam e-commerce juga, jadi ketika pengguna atau user melakukan pemesanan, yang pertama, user service akan memverifikasi pengguna. Lalu yang kedua, product service akan mengecek stok. Lalu yang ketiga, order service akan membuat pesanan yang telah dibuat oleh user. Yang keempat, payment service memproses pembayaran dengan pesanan yang dilakukan oleh buyar tadi. Lalu yang terakhir adalah notification service akan mengirim notifikasinya. Jadi langkah-langkah itu dilakukan oleh layanan berbeda, tapi saling berkomunikasi. Nah, di sini ada juga contoh penggunaan microservice. Nah, contoh microservice ini banyak banget digunain pada aplikasi e-commerce. Contohnya yang terkenal ini ada Tokopedia sama Shopee. Lalu ada sistem perbankan digital, contohnya kayak m-banking atau e-wallet. Yang ketiga ada aplikasi streaming kayak Netflix dan Spotify. Lalu ada sistem akademi skala besar dan aplikasi berbasis cloud. Jadi dengan menggunakan microservice ini, sistem akan tetap stabil walaupun jumlah pengguna meningkat. Selanjutnya adalah keuntungan microservice arsitektur itu apa aja. Nah, yang pertama ini adalah skalabilitas yang tinggi. Yang kedua adalah layanan tertentu dapat diskalakan tanpa memengaruhi layanan lain. Yang ketiga itu mudah dikembangkan. Yang keempat, tim dapat bekerja pada layanan berbeda secara paralel. Yang kelima, microservice ini bersifat fleksibel teknologi. Yang keenam itu setiap pelayanan dapat menggunakan bahasa programan yang berbeda. Yang ketujuh, reliabilitas yang lebih baik. Dan yang terakhir, jika satu layanan gagal, layanan lain tetap berjalan. Maksudnya itu kayak misalnya tadi di e-commerce itu kan ada user service, product service, order service, payment service, atau notification service. Misalnya pada product service ini mengalami gangguan, mengalami error, maka user service, order service, payment service, notification service akan tetap berjalan tanpa dipengaruhi oleh error tadi, yaitu yang product service error. Jadi walaupun itu error, yang lainnya masih bisa dipakai, tidak dipengaruhi. Selanjutnya adalah kerugian microservice arsitektur. Yang pertama itu kompleksitasnya yang lebih tinggi, lalu pengelolaan banyak layanan yang membutuhkan manajemen yang baik. Lalu yang ketiga, komunikasi antar service. Yang keempat, potensi latensi dan kegagalan jaringan. Yang kelima, testingnya lebih sulit. Yang keenam, integrasi antar layanan harus diuji secara menyeluruh. Yang ketujuh, membutuhkan DevOps yang sangat matang. Dan yang terakhir adalah diperlukan CI atau CD atau kontainer dan monitoring. Jadi kesimpulan dari materi microservice arsitektur ini adalah microservice arsitektur merupakan pendekatan modern dalam pemodelan dan pengembangan perangkat lunak yang menekankan modularitas, skalabilitas, dan fleksibilitas. Dalam pemodelan perangkat lunak ini, microservice itu sangat penting untuk dipahami karena memengaruhi cara analisis, desain, dan implementasi sistem secara keseluruhan. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.